Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 676 Sakit Kepala Pemasok bagian 2 dari 2. Apakah kalian semua sudah mendengar beritanya? Kinwang Jelly telah dikeluarkan dari rak dan digantikan oleh Strong Group Jelly. Pernahkah Anda semua mendengar tentang merek ini? Mengapa? Kinwang Jelly telah melakukannya dengan baik. Mengapa mereka diganti? Apakah ini merek besar? Merek impor? Merek impor apa? Ini adalah pabrik kecil di Guangdong. Tapi saya mendengar grup kuat ini memiliki koneksi yang kuat. Mereka tampaknya terkait dengan Lehaha. Produk Lehaha laris manis. Mereka adalah salah satu perusahaan paling awal yang telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan supermarket Taihua. Tetapi saya mendengar bahwa Kinwang Jelly lah yang menolak memberikan harga pemasok yang lebih rendah kepada supermarket Taihua. Anda mengatakan bahwa Kinwang dikeluarkan dari supermarket Taihua karena tarifnya lebih tinggi. Grup kuat itu adalah pengganti mereka. Ini mungkin. Supermarket Taihua telah memberitahu kami untuk menandatangani kontrak baru dengan mereka. Mereka menuntut tarif yang lebih rendah, dan kami sekarang menunda penandatanganan. Apakah Anda pikir mereka menggunakan Kinwang Jelly sebagai contoh? Beberapa pemasok supermarket Taihua sedang duduk bersama membahas kontrak baru. Mereka diundang oleh supermarket Taihua dan ingin mengulur waktu lebih lama. Tapi sekarang, sepertinya mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Satu pemasok diambil dari rak, artinya akan ada produk pemasok lain yang akan ditendang keluar. Semua pemasok di sana bukan satu-satunya pemasok di pasar. Mereka bisa diganti dengan mudah seperti Kinwang Jelly. Jika ini terjadi pada mereka, perusahaan mereka akan menderita kerugian besar. Meskipun supermarket Taihua menginginkan harga pemasok baru dan pemasok akan memperoleh keuntungan yang lebih rendah, tetapi keuntungan yang lebih rendah tetap merupakan keuntungan. Jika mereka dikeluarkan, maka tidak akan ada keuntungan nol. Karena penjualan mereka meningkat karena keberhasilan supermarket Taihua, semua pemasok telah meningkatkan produksi mereka. Jika mereka ditendang keluar tiba-tiba, mereka akan memiliki banyak stok. Jika mereka tidak ingin stok mereka tetap di gudang, mereka harus menurunkan harga untuk mengosongkan stok mereka. Jika itu masalahnya, mereka mungkin juga menandatangani kontrak baru dengan supermarket Taihua. Mereka akan dapat meningkatkan kesadaran merek mereka karena supermarket Taihua. Manajer Guo, harga yang mereka inginkan terlalu rendah. Saya tahu harga yang ditawarkan oleh perusahaan lain itu nyata, tetapi bisakah kualitasnya dibandingkan dengan kami? Terlepas dari kemasan, rasa, dan kualitas, mereka lebih rendah dari kami. Biaya kami lebih tinggi dari mereka. Harga yang Anda inginkan benar-benar sangat rendah. Kami tidak menurunkan tarif secara tidak wajar. Tarif baru ini didasarkan pada perhitungan kami. Lihat gambar ini. Ini harus menjadi biaya Anda, bukan? Tarif yang kami inginkan sudah termasuk keuntungan Anda. Pikirkan tentang itu. Setelah Anda bekerja dengan kami, supermarket Taihua, berapa banyak peningkatan penjualan Anda? Hanya penjualan dari supermarket Taihua saja lebih dari penjualan 6 bulan Anda sebelumnya. Apakah Anda memberitahu saya bahwa ini bukan karena manajemen supermarket Taihua kami? Manajer Guo menyilangkan tangannya dan bertanya dengan tenang. Tapi manajer Guo, supermarketmu juga harus menjual produk berkualitas. Anda dapat memberi harga produk kami lebih tinggi dan memberi pelanggan lebih banyak pilihan. Ini bukan terserah Anda untuk memutuskan. Kami akan mempertimbangkannya. Selain itu,
Produk ini tidak hanya diproduksi oleh 2 perusahaan. Masih banyak merek di luar sana yang ingin masuk ke supermarket Taihua kami. Manajer Guo dengan arogan menjawab. Harus ada berbagai produk. Beda merek pasti beda harga. Supermarket Taihua ingin menawarkan berbagai macam produk kepada pembeli mereka. 2 merek untuk 1 produk tidak cukup. Setidaknya harus ada lebih dari 5 merek. Manajer Guo, tolong naikkan harganya sedikit. Hanya meningkatkan 10 RMB per item yang akan dilakukan. Jika Anda meningkat, saya akan segera menandatangani kontrak. Manajer Guo memandang orang di sampingnya dan berdiskusi dengan lembut. Kemudian manajer Guo berkata, saya akan meningkatkan 5 RMB per item. Ini adalah maksimal yang bisa saya tawarkan. Jika Anda tidak menandatangani, maka kami tidak akan bekerja dengan perusahaan Anda di masa depan. Tanda. Saya akan menandatangani kontrak sekarang. Manajer Fu, saya dengar Anda pergi ke selatan. Kapan kamu kembali? Supermarket Taihua akan memperbarui kontrak dengan pemasok. Ada kekurangan tangan, dan kami semua kembali untuk membantu. Ini adalah kontrak baru yang kami siapkan untuk Anda. Di sini, Fu Guangzheng menyerahkan sebuah dokumen. Manajer Fu, apakah ada yang salah dengan kontrak ini? Kenapa harganya begitu rendah? Ini adalah tarif baru yang kami tawarkan. Jika Anda menerima tarif baru, maka kami akan menandatangani kontrak. Jika Anda tidak setuju, lupakan saja. Fu Guangzheng menjawab, maksud kamu apa? Jika kami tidak menerima tarif ini, Anda semua tidak akan membeli saham kami. Kamu bisa melihatnya seperti itu. Durasi kontrak kami 1 tahun. Kalian semua melanggar kontrak. Lihatlah kondisi nomor 3 dan nomor 4 dalam kontrak Anda. Dinyatakan dengan jelas bahwa jika kami tidak dapat menerima harga, kami dapat mengakhiri kontrak kapan saja. Kami telah menjelaskan kondisi ini kepada Anda sebelum Anda menandatangani kontrak ini. Saya ingat bahwa sayalah yang menjelaskannya kepada Anda, secara pribadi. Bisnis adalah tentang keuntungan. Jika harga Anda lebih tinggi dari yang lain, mengapa kami harus membeli produk Anda? Manajer Fu, apa yang kamu lakukan sekarang tidak benar. Produk kami laris manis, dan Anda harus mengetahuinya. Berdasarkan pangsa pasar, kami memiliki pangsa pasar terbesar kedua. Kamu juga mengatakan bahwa kamu semua hanya yang kedua. Nomor 1 China telah menandatangani kontrak dengan kami. Kami tidak benar-benar membutuhkanmu. Apa hebatnya memiliki pangsa pasar terbesar kedua di China? Banyak merek nomor 1 dunia menjual produk mereka di supermarket kami. Kalian semua lebih baik, jangan menyesali ini. Sepertinya kamu tidak ingin menandatangani kontrak baru. Lalu aku minta maaf. Besok adalah hari terakhir kami menjual produk Anda di supermarket kami. Terima kasih. Anda bisa pergi sekarang. Silakan hubungi manajer Wang dari perusahaan Dafai. Beberapa hari ini, pemasok supermarket Taihua melihat sikap tegas supermarket Taihua pada penetapan harga baru. Harga baru sangat rendah. Tetapi volume penjualan supermarket Taihua lebih besar daripada semua pengecer lainnya. Jika pemasok menyetujui harga baru, maka supermarket Taihua akan menawarkan beberapa konsesi di masa depan. Tetapi jika pemasok tidak setuju, mereka masih bisa bernegosiasi. Tetapi jika pemasok memilih untuk berselisih dengan supermarket Taihua, maka maaf. Supermarket Taihua akan meminta pemasok untuk segera keluar. Terutama Feng Yu. Dia kejam dan tidak pernah bernegosiasi dengan pemasok. Pemasok harus mengikuti tarif apapun yang dia tetapkan, dan jika mereka tidak setuju, Feng Yu akan meminta mereka untuk segera keluar. Ini adalah situasi saat ini. Ada terlalu banyak merek yang ingin menjual produknya di supermarket Taihua.
Supermarket Taihua masih harus memilih pemasok dan tidak menandatangani kontrak dengan semua pemasok. Ini karena tidak ada cukup rak di supermarket Taihua. Supermarket Taihua mengatur kondisi dan mereka yang bersedia menandatangani kontrak baru akan dapat melanjutkan kemitraan mereka. Mereka yang menolak untuk menandatangani akan melihat produk mereka memiliki diskon besar pada hari berikutnya. Supermarket Taihua akan mencoba menjual semua stok mereka yang ada hari itu dan kemudian menghapusnya dari rak sama sekali. Hari berikutnya, akan ada merek baru dari produk yang sama di rak. Bahkan jika itu adalah merek yang tidak dikenal, tetapi setelah dijual di supermarket Taihua, pembeli akan berpikir bahwa itu adalah produk yang bagus. Supermarket Taihua telah berjanji kepada pelanggan mereka bahwa jika mereka menemukan produk kedaluarsa atau produk berkualitas lebih rendah, mereka akan memberi kompensasi kepada pelanggan 10 kali lipat dari jumlah tersebut. Perpanjangan kontrak selesai dalam seminggu. Setidaknya 10% dari merek telah menghilang dari supermarket Taihua, dan mereka digantikan oleh merek baru dan lebih banyak. Konsumen memiliki pilihan yang lebih luas dari sebelumnya. Bab 677 Promosi teh susu supermarket Taihua telah memperbarui kontrak baru dengan semua pemasok mereka. Tarif baru lebih murah, tetapi supermarket Taihua juga mengizinkan mereka mengadakan promosi. Supermarket Taihua memberi mereka posisi yang sangat baik untuk menampilkan produk mereka dan juga membantu mereka untuk memamerkan produk mereka dengan cara yang spektakuler untuk menarik pelanggan. Pemasok juga diizinkan untuk mempromosikan produk mereka dengan cara lain. Misalnya, LHH sedang melakukan promosi untuk produk terbaru mereka. Teh susu. Ada poster raksasa 2 meter dari macan kecil dan model muda. Harimau kecil masing-masing memegang secangkir teh susu dan menawarkan kepada model wanita. Model wanita itu tersenyum dan tidak tahu harus memilih yang mana. Poster Little Tigers saja sudah cukup untuk menarik banyak pembeli. Ada juga meja di samping poster, dan ada banyak cangkir kecil di atasnya. Aroma teh susu ada di mana-mana. Ini bukan satu-satunya hal yang menarik pembeli. Di belakang meja, ada beberapa gadis muda dan cantik. Mereka semua adalah peserta pelatihan pramugari. Mereka berdiri di sana, menarik pembeli. Salah satunya memegang mikrofon, produk terbaru LHH, Taiwanese Bubble Milk Tea. Minuman baru yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Datang dan lihat cangkir ini. Dapatkah Anda melihat mutiara hitam? Bisakah semua orang mencium aroma teh ini? Ini adalah produk terbaru LHH. Lovate Bubble Milk Tea. Promosi yang baik tidak bisa hanya membuat orang berdiri di sana berbicara tentang produk. Pasti ada orang dalam di antara kerumunan. Seorang pria berkacamata bertanya, "Saya telah mencoba teh susu Taiwan tahun lalu ketika saya pergi ke Taiwan. Apakah teh susumu asli?" Bukan terserah saya untuk mengatakan apakah teh ini asli. Anda melihat tanda ini di sini. Pengambilan sampel gratis. Mari kita undang pria ini untuk mencicipi dan melihat apakah itu asli. Beberapa teh susu dituangkan ke dalam cangkir kecil sekitar 50 ml. Ini adalah cangkir kertas terkecil yang tersedia di pasar. Pria berkacamata itu menyesap dan membuka matanya lebar-lebar dengan cara yang berlebihan. Ini rasanya. Ini persis sama dengan apa yang saya rasakan di Taiwan. Lezat. Setelah mengatakan itu, dia minum 2 cangkir. Orang dalam kedua di antara kerumunan muncul. "Saya pikir itu teh susu. Apa yang kamu kunyah?" "Mutiara. Ini bubble milk tea, dan ada mutiara di dalamnya. Ini enak, tapi sayang sekali bubble milk tea ini tidak tersedia di tempat lain di China," ucap pria berkacamata itu. "Apakah itu benar-benar enak? Apakah ini sampel gratis? Biarkan saya mencoba 1 cangkir." "Oke, Tuan."
tempat datang dan coba. Tunggu, jika saya tidak menyukai rasanya dan tidak membeli setelah saya meminum sampel gratis, apakah saya akan diizinkan pergi? Orang dalam kedua bertanya. Ada beberapa pembeli yang ingin mencoba sampel, tetapi mereka langsung berhenti. Betul sekali. Jika saya mencoba sampelnya, maka saya harus membelinya. Bagaimana jika produk ini mahal? Yakinlah, kami tidak akan memaksa siapapun untuk membeli. Bahkan jika kami ingin melakukan itu, staf supermarket akan menghentikan kami. Ini adalah Cina, dan kita semua adalah orang-orang yang berakal. Setiap orang memiliki selera yang berbeda. Saya tidak berani mengklaim bahwa semua orang di sini akan menyukainya. Wajar bagi sebagian orang untuk lebih menyukai teh, susu, jus buah, atau minuman berkarbonasi. Jangan khawatir, dan coba saja. Setelah orang dalam kedua mencoba sampel dan menelan mutiara, dia berkata, "Ini enak. Oh, kenapa kemasan tehnya beda warna? Ini adalah rasa yang berbeda. Yang Anda coba adalah bantuan asli. Kami masih memiliki ubi wangi, kacang merah, gandum, coklat, kopi, del. Warna yang berbeda ini mewakili rasa yang berbeda. Pasti akan ada satu bantuan yang sesuai dengan selera Anda. Yang wangi hanyalah ubi. Tapi ubi saja tidak terdengar menarik, sehingga dinamakan ubi wangi. Bisakah saya mencoba satu cangkir lagi?" Tentu saja. Ganti cangkir kertas untuk pria ini. Ini akan mencegah rasa-rasa yang berbeda bercampur. Jika ada orang lain yang ingin mencoba sampel kami, silakan antri di sini. Jika Anda menyukai produk kami, Anda dapat membelinya di sini. Kami sedang mengadakan promosi sekarang. Beli 2 gratis 1. Promosi ini hanya selama 3 hari. Para penjual terus mempromosikan teh susu, dan para pramugari itu menuangkan sampel untuk para pembeli. Ketika teh habis, mereka akan membuka bungkus baru dan menggunakan air panas untuk membuat teh susu di depan pembeli. Pembeli lain yang lewat, melihat banyak orang mengantri untuk sampel gratis yang diberikan oleh gadis-gadis cantik. Mereka pun penasaran dan ikut mengantre. Seseorang pernah berkata bahwa jika 5 orang berdiri berturut-turut, orang yang lewat akan bergabung dan mulai mengantri tanpa mengetahui alasannya. Kebanyakan orang akan berpikir bahwa harus ada barang bagus atau tawar-menawar jika orang mengantri. Sekarang, semakin banyak orang yang mengantri, dan antrean panjang menarik lebih banyak pembeli. Beberapa pembeli mencoba teh susu dan menyukai rasanya. Mereka mendengar bahwa sekarang ada promosi untuk teh. Meskipun 2 RMB untuk secangkir teh susu terlalu mahal bagi banyak orang, masih ada pembeli yang merasa itu adalah tawaran yang bagus. Bagaimanapun, ini adalah teh susu Taiwan, dan rasanya enak. Sebagian besar pembeli yang membeli teh susu mengambil 4 cangkir. Dengan 2 cangkir gratis, mereka akan dapat mencoba semua 6 rasa. Teh susu di rak dibersihkan dengan cepat, dan staf supermarket segera mengisinya kembali. Feng Yu tersenyum ketika dia melihat antrian panjang di supermarket. Ada lebih banyak orang yang tertarik dengan promosi semacam itu daripada di masa depan. Biaya produksi teh susu ini adalah 50 sen per cangkir. Tarif pemasok yang diberikan ke supermarket Taihua adalah 1 RMB. Bahkan jika biaya promosi dan pemasaran ditambahkan, total biayanya kurang dari 1 RMB. Harga eceran supermarket Taihua adalah 1,80 RMB. Ini untuk membuat pembeli merasa bahwa harganya kurang dari 2 RMB, dan itu 20 sen lebih murah daripada tempat. Di cuaca dingin seperti ini, menikmati secangkir minuman hangat terasa nikmat. Selain itu, teh susu ini sangat harum, dan banyak pembeli yang tidak mengantri untuk sampel juga membeli beberapa cangkir karena promosi. Sebagian besar pelanggan yang membeli teh susu adalah orang dewasa muda.
Mereka baru saja mulai bekerja dan tidak tertarik untuk menabung. Mereka suka mencoba hal-hal baru. Kelompok pelanggan lainnya adalah orang tua muda. Mereka membeli beberapa untuk anak-anak mereka. Orang tua ini hanya memperlakukan teh susu sebagai minuman biasa. Ini lebih baik daripada memberi anak-anak mereka minuman berkarbonasi dingin dalam cuaca dingin ini. Setelah supermarket tutup pada malam hari, staf LHH dan staf supermarket menghitung total penjualan mereka untuk hari itu. Ketika angka-angka itu ditabulasi, para staf tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka menghitung lagi 2 kali untuk memastikan apakah mereka mendapatkan nomor yang benar. Promosi hari ini telah menciptakan volume penjualan yang luar biasa. Berapa cangkir teh susu yang terjual di 20 cabang? Ini baru hari pertama. Masih ada 2 hari lagi sebelum promosi berakhir. 3 hari kemudian, tidak akan ada staf promosi yang ditempatkan di supermarket. Namun promo beli 2 gratis 1 masih berlangsung. Ini akan berlangsung selama seminggu. Penjualan 1 minggu ini harus lebih dari apa yang mereka perkirakan dalam 1 bulan. Potensi penjualan supermarket Taihua sangat mencengangkan. Bab 678 penolakan 3 hari kemudian, Sung Qingxian mendapatkan total angka penjualan untuk teh susu. Namun dia tidak menginformasikan kepada pabrik-pabrik untuk meningkatkan produksinya. Dia sedang menunggu. Itu adalah masa promosi sekarang, dan teh susunya murah. Dia ingin menunggu dan melihat setelah promosi berakhir dalam 1 minggu, apakah penjualannya akan tetap bagus. Jika tidak ada pembeli yang membeli teh susu setelah masa promosi, maka produk ini akan dianggap gagal. Setidaknya, itu adalah penetapan harga yang gagal. Mereka harus melihat harga mereka lagi. Jika masih ada pembeli yang membeli teh susu, maka itu akan dianggap sukses. Dengan iklan TV dan strategi pemasaran lainnya, teh susu ini akan menjadi salah satu produk andalan LHH. Promosi milk tea di Taihua Supermarket berakhir, dan LHH mulai mempromosikan Jelly Strong Group. Strong Group tidak memiliki banyak saluran distribusi. Mereka hanya menjual produknya di Guangzhou. Yang terjauh mereka pergi adalah Guangzhou Selatan. Sekarang, setelah LHH mendapatkannya, Sung Qingxian dengan cepat membeli 2 pabrik jeli kecil dan menggabungkannya dengan Strong Group. Mereka akan memproduksi produk jeli untuk Strong Group. Produksi Strong Group meningkat dalam semalam. Produksi telah meningkat, tetapi kesadaran merek masih rendah. Merek jeli paling populer di pasaran adalah Qingqing Jelly, diikuti oleh Qinhuang. Tetapi pangsa pasar kedua perusahaan hampir sama. Tidak ada perusahaan yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Sung Qingxian telah mengirim orang-orangnya untuk menyelidiki. Jelly Strong Group rasanya sangat enak, tetapi tidak memiliki dana untuk mempromosikan, dan itu adalah merek yang tidak dikenal. Mereka tidak memiliki saluran distribusi yang tepat. Tapi sekarang, itu berbeda. Langkah pertama kampanye pemasaran Strong Group adalah di Taihua Supermarket. Kali ini, tidak ada pengambilan sampel gratis. Strong Group mengubah kemasannya. Ada 2 cangkir jeli lagi di dalam paket, dan itu tertera di kemasannya. Ini akan membuat pembeli merasa itu adalah tawaran yang bagus. Selain itu, Strong Group juga memperkenalkan jeli rasa campuran dalam 1 paket. Ini akan memungkinkan pelanggan yang ingin mencoba rasa yang berbeda untuk membeli hanya 1 bungkus. Selain itu, Strong Group juga telah menumpuk produk mereka untuk membentuk gambar karakter kartun LHH di area display produk supermarket Taihua. Ini adalah layar besar, dan anak-anak bisa melihatnya dari jauh. Orang mungkin tidak tahu merek Strong Group, tetapi pembeli tetap membeli produk mereka. Jeli merek lain tertinggal di rak. Ini karena rasa semua merek jeli hampir sama. Tetapi produk Strong Group lebih murah, dan tampilannya menarik.
Ketika anak-anak melihat pajangan itu, mereka bersikeras untuk mendapatkan jeli Srong Group. Song Qingxian melihat produk Srong Group berjalan dengan baik dan memutuskan untuk membantu Srong Group membeli slot iklan dengan CCTV. Dia ingin menjadikan Srong Group sebagai merek jeli nomor 1 di China. Tampilan produk supermarket Taihua berubah setiap hari, dan beberapa merek lain belajar dan mulai membuat promosi baru untuk menjual produk mereka. Beberapa promosi mereka lebih kreatif daripada promosi di masa depan. Tetapi tidak peduli seberapa baik merek menjual produk mereka, supermarket Taihua akan menghasilkan uang. Biaya promosi juga tidak ditanggung oleh Taihua Supermarket. Perusahaan-perusahaan itulah yang membayar promosi tersebut. Karena penjualan supermarket Taihua yang kuat, banyak perusahaan besar mulai memperhatikan mereka. Hari ini, 4 pria datang ke markas supermarket Beijing Taihua. Mereka ingin mendiskusikan penempatan produk mereka di supermarket Taihua. Manajer Guo, kami dari merek internasional, dan jika supermarket Taihua menjual produk kami, itu akan meningkatkan status supermarket Anda. Kamu harus ingat ini, seorang pria berkata dengan arogan. Betul sekali. Merek kami sangat populer di Eropa dan AS. Segmen pelanggan utama kami adalah keluarga dengan kekayaan bersih tinggi, dan kami adalah pilihan utama mereka. Jika supermarket Anda menjual produk kami, akan ada peningkatan jumlah pembeli. Pria lain menambahkan, kami ingin counter khusus. Counter ini hanya dapat menjual produk kami, dan Anda semua harus membiarkan kami memajang produk kami di area pajangan secara gratis. Kami ingin daerah yang paling menonjol. Anda semua juga harus membantu untuk mempromosikan produk kami. Logo kami juga harus dipajang di luar supermarket Anda. Ini akan menjadi promosi yang bagus untuk supermarket Anda. Kami dari negara elektronik terbesar di dunia, Jepang. Kami mewakili teknologi paling canggih dalam produk elektronik. Tidak ada orang yang tidak tahu merek kami. Manajer Guo mencibir. Beberapa orang di depannya ini semuanya orang Cina. Dia bisa mengerti bahwa mereka bekerja untuk sebuah perusahaan Jepang, tetapi apakah ada kebutuhan untuk merasa begitu bangga dan sombong? Apa yang salah dengan orang-orang ini? Manajer Guo masih mengira orang-orang ini orang Jepang. Apakah Anda semua perlu membual tentang seberapa baik produk negara lain? Anda semua berbicara seolah-olah China tidak memiliki produk elektronik yang bagus. Jangan lupa paten VCD milik China. Apakah kalian semua sudah selesai berbicara? Manajer Guo, apa keputusanmu? Tidak. Kalian semua bisa kembali sekarang. Kami, supermarket Taihua, tidak akan menerima persyaratan apapun dari Anda. Apa? Tidak akan menerima kondisi kami. Perwakilan dari perusahaan Jepang semua berdiri. Bagaimana mungkin? Kita semua dari merek terkenal di dunia. Semua mal lain yang mendengar tentang merek kami akan menawarkan segala macam manfaat untuk meminta kami menjual produk kami di mal mereka. Kami masih tidak membahas kondisi lain, dan kami ditolak. Siapa mereka untuk menolak kita? Manajer Guo, saya tidak mendengar Anda dengan jelas. Apa katamu? Seorang perwakilan bertanya dengan wajah panjang. Aku bilang supermarket Taihua tidak akan menerima syaratmu. Apakah saya cukup jelas sekarang? Kalian semua bisa pergi sekarang. Manajer Guo memukul bibirnya. Anda pikir merek Anda begitu hebat? Sebelum supermarket Taihua dibuka, manajer Li telah mengundang kalian semua dan apa yang kalian semua katakan. Anda semua berpikir bahwa supermarket Taihua kami tidak akan berhasil dan merasa kondisi kami tidak cukup baik. Anda semua mengatakan bahwa kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dan menolak kami. Sekarang, Anda semua ingin menjual produk Anda di supermarket kami.
Jika Anda semua bermain dengan aturan kami dan pergi sesuai dengan ketentuan kontrak kami saat ini, itu masih baik-baik saja. Tapi kalian semua terlalu sombong. Anda semua berbicara seolah-olah supermarket Taihua kami membutuhkan produk Anda untuk meningkatkan status kami. Menampilkan logo Anda di luar supermarket kami. Sejak kapan Anda melihat supermarket Taihua memajang logo perusahaan lain di luar? Penghitung khusus dan area tampilan paling menonjol secara gratis. Bermimpilah. Apakah merek Philips lebih kecil dari Anda semua? Apakah merek Thomson lebih kecil dari kalian semua? Apakah merek Motorola lebih kecil dari Anda semua? Semua merek ini lebih besar dari kalian semua, dan mereka sombong. Mereka juga mengikuti aturan kami. Anda semua hanya ingin dengan semua tuntutan Anda dan bertindak seolah-olah Anda semua lebih unggul dari kami. Meskipun kami memiliki konter yang tersedia, kami juga tidak akan memberikannya kepada Anda semua. Ketua, Manajer Lee, Manajer Feng, dan yang lainnya telah menginstruksikan kami untuk menolak perusahaan-perusahaan yang menolak kami tanpa ragu-ragu di masa lalu. Kami mewakili beberapa perusahaan untuk bernegosiasi dengan Anda semua, dan Anda ingin menolak kami semua. Apakah ini keputusan Anda atau ini keputusan supermarket Taihua? Salah satu pria bertanya dengan dingin. Manajer Guo ingat apa yang dikatakan Manajer Feng kepadanya. Dia tersenyum dan memandang orang-orang itu. Kuda yang baik tidak akan pernah berbalik untuk merumput di padang rumput tua. Kami menolak kalian semua sama seperti kalian semua menolak kami di masa lalu. Bab 679 digugat lagi. Perwakilan perusahaan Jepang meninggalkan markas supermarket Taihua dengan marah. Mereka mewakili beberapa perusahaan dan harus menerima perlakuan terbaik. Mereka tidak pernah merasa begitu terhina sebelumnya. Mereka diusir oleh supermarket Taihua. Arogan. Supermarket Taihua terlalu sombong. Anda pikir perusahaan kami akan membiarkan ini begitu saja? Kalian semua hanyalah jaringan supermarket. Apa yang ada untuk menjadi sombong? Kita harus memberi pelajaran pada supermarket ini, dan manajer Guo itu harus dipecat. Keesokan harinya, beberapa surat kabar melaporkan bahwa supermarket Taihua mendiskriminasi perusahaan Jepang dan digugat bersama oleh beberapa perusahaan Jepang. Laporan tersebut mengklaim bahwa supermarket Taihua memutuskan persahabatan antara China dan Jepang. Mereka menuntut permintaan maaf dari supermarket Taihua. Pemerintah Beijing juga harus meminta maaf. Fu Guangzheng dan Li Zekai berada di provinsi lain mencari lokasi baru untuk supermarket mereka ketika mereka mendapat berita. Mereka segera memanggil Feng Yu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Manajer Guo juga telah memberitahu Feng Yu tentang kejadian ini. Feng Yu juga merasa manajer Guo tidak melakukan kesalahan. Jika ini adalah kesepakatan bisnis biasa, tidak masalah apakah itu perusahaan Jepang atau bukan. Tapi mereka terlalu sombong. Mengusir mereka keluar dari kantor hanyalah hukuman ringan. Jika Feng Yu ada di sana, dia akan meminta penjaga keamanan untuk menghajar mereka. Feng Yu memberitahu Fu Guangzheng dan Li Zekai untuk tidak khawatir. Dia akan menyelesaikan ini dan tidak akan membiarkan supermarket Taihua menderita kerugian. Ayah Zhang Han juga menelepon Feng Yu karena kejadian ini. Dia tahu bahwa Feng Yu memiliki saham di supermarket Taihua. Insiden ini bukan lagi perselisihan bisnis. Itu meningkat menjadi perselisihan politik. Paman Zhang, tidak apa-apa. Mereka ingin menjual produk mereka di supermarket kami, tetapi ditolak oleh kami dan menjadi marah. Mereka bukan siapa-siapa dan tidak bisa membuat masalah. Xiao Feng, jika petinggi mengejar masalah ini, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Tadi pagi kami ada rapat, wali kota dan sekda prihatin dengan masalah ini.
Hal ini akan mempengaruhi hubungan kedua negara. Saya mencoba mengatakan beberapa hal baik untuk Anda, tetapi saya tidak bisa berbuat banyak. Terima kasih untuk bantuannya. Saya akan menangani ini sendiri dan tidak akan membawa masalah kepada pemerintah kota atau pemerintah China. Saya akan memberitahu perusahaan-perusahaan ini bahwa mereka tidak bisa begitu saja membuat klaim tak berdasar seperti itu. Feng Yu menjawab dengan senyum jahat. Sue Taihua Supermarket Corporation. Jangan salahkan kami karena melawan kalian semua. Sony, Toshiba, Pioneer, dan Sharp. 4 perusahaan ini mau menuntut kita. Anda semua berpikir bahwa Anda semua adalah perusahaan multinasional besar dan dapat mempengaruhi petinggi untuk menekan supermarket Taihua dan menghina China pada saat yang sama. Jika itu yang Anda semua pikirkan, maka Anda semua salah. China dapat melakukannya tanpa Jepang, tetapi ekonomi Jepang tidak dapat melakukannya tanpa pasar China. Jika hubungan kedua negara memburuk, Jepang akan menjadi pihak yang kalah. Feng Yu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang tidak dia hubungi sebelumnya. Halo, Direktur Fang. Saya Feng Yu dari Bing City Machinery, saya juga memiliki saham di supermarket Taihua. Ini berkaitan dengan laporan surat kabar hari ini. Saya ingin menjelaskan kepada Perdana Menteri Zhu. Oke. Aku akan menunggu panggilanmu. 10 menit kemudian, Feng Yu menerima telepon dari Direktur Fang yang memintanya untuk pergi ke Zongnanhai pada pukul 12.30. Seseorang di sana akan membawa Feng Yu menemui Perdana Menteri Zhu. Tangan Liu Jichuan gemetar saat mengemudi. Apakah kita benar-benar akan pergi ke Zongnanhai untuk bertemu dengan Perdana Menteri Zhu? Perhatikan jalan. Anda sedang mengemudi. Juga, aku yang bertemu dengannya. Anda tidak bisa masuk. Feng Yu tahu dia tidak diizinkan membawa pengawal bersamanya untuk pertemuan ini. Liu Jichuan sedikit kecewa dan berkonsentrasi mengemudi. Tetapi bahkan jika dia tidak dapat bertemu dengan Perdana Menteri Zhu, dia masih dapat melihat Zongnanhai dari dekat. Akan lebih baik jika dia bisa memasuki kompleks Zongnanhai. Tetapi Liu Jichuan tahu bahwa ini tidak mungkin. Liu Jichuan tidak tahu kenapa Feng Yu bisa memasuki tempat itu dan tidak tahu mengapa Feng Yu bisa menghubungi Direktur Kantor Perdana Menteri Zhu. Tapi dia tidak terlalu memikirkan hal ini karena ini bukan sesuatu yang harus dia khawatirkan. Liu Jichuan puas dengan pekerjaannya saat ini. Dia tidak punya banyak pekerjaan, dan gajinya tinggi. Dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain, dan dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia akan dapat menabung cukup untuk membeli rumah di kota untuk ayahnya. Mobil perlahan mencapai tujuan. Pengamanan diperketat, dan kendaraan digeledah dengan teliti. Feng Yu membuat panggilan telepon, dan seorang pria paruh baya berkacamata berjalan keluar. Dia melihat Feng Yu dan membawa Feng Yu ke dalam gedung. Sebelum memasuki kantor, 2 pengawal mendekati Feng Yu dan ingin melakukan penggeledahan badan. Perdana Menteri mengatakan pencarian tidak diperlukan. Kedua pengawal itu mengangguk dan berdiri di samping. Feng Yu merasa lebih baik. Dia tidak mau digeledah bahkan ketika dia bertemu dengan Perdana Menteri. Dia tidak suka perasaan dicurigai dan tidak dihormati ini. Terima kasih, kata Feng Yu. Setelah memasuki kantor, dia melihat tangan besi Zhu membaca dokumen. Saat itu jam makan siang, dan dia masih bekerja. Tinju besi Zhu mendongak, Xiao Feng ada di sini. Silahkan duduk. Biarkan saya menyelesaikan membaca dokumen ini terlebih dahulu. Feng Yu duduk di salah satu sudut, dan seseorang menyajikan teh untuknya. Hanya ada 3 orang yang tersisa di kantor. Iron Fist Zhu, Direktur Fang, dan Feng Yu. 5 menit kemudian, Iron Fist Zhu meletakkan dokumen itu dan memijat pangkal hidungnya. Dia berjalan ke Feng Yu dan duduk di sofa di sampingnya.
Anda di sini untuk berbicara tentang Taihua Supermarket Corporation. Feng Yu menjawab dengan tenang, saya ingin menjelaskan tentang tuduhan oleh perusahaan-perusahaan Jepang itu. Sebenarnya, saya pikir bahkan jika saya tidak datang ke sini untuk menjelaskan kepada Anda, saya juga akan baik-baik saja. Pemerintah akan melakukan apa saja dan membiarkan perusahaan-perusahaan Jepang itu menggertak kita. Iron Fist tidak menerima klaim Feng Yu. Mengapa kamu mengatakan itu? Perusahaan-perusahaan itu terkait dengan pemerintah Jepang dengan satu atau lain cara. Mereka telah mengeluarkan pengaduan bersama terhadap Taihua Supermarket Corporation. Masalah ini sekarang meningkat menjadi sengketa tingkat nasional. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan bahwa pemerintah kami akan mendukung Anda semua? Karena kami adalah perusahaan Cina dan kami orang Cina. Juga, kami, supermarket Taihua tidak melakukan kesalahan. Feng Yu menjawab dengan percaya diri. Oh, Anda semua tidak melakukan kesalahan. Apakah Anda memberitahu saya bahwa perwakilan perusahaan itu telah menuduh perusahaan Anda? Iron Fist tersenyum dan menatap Feng Yu. Balasan Feng Yu mengejutkan Iron Fist. Mereka juga tidak menuduh kami. Perusahaan kami memang mendiskriminasi mereka. Direktur Fang mengerutkan kening. Itu berarti perusahaan-perusahaan Jepang itu benar dalam perselisihan ini. Lalu mengapa Feng Yu ada di sini? Apakah dia datang ke sini untuk meminta pemerintah melindungi mereka? Saat ini adalah saat yang krusial bagi hubungan diplomatik China dan Jepang. Ada banyak area di mana kedua negara perlu bekerja sama. Feng Yu ini hanya membuat masalah bagi pemerintah Tiongkok. Kenapa kalian semua mendiskriminasi mereka? Apa hak Anda untuk mendiskriminasi mereka? Iron Fist tidak menegur Feng Yu. Tapi dia hanya menanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan ini. Kami tidak hanya membeda-bedakan mereka. Kami bahkan membenci mereka. Perusahaan-perusahaan itu tidak dapat melakukannya tanpa pasar Cina kami. Itu berarti mereka di sini untuk mencari nafkah. Tanpa kita, ekonomi Jepang tidak akan bisa pulih. Jepang adalah negara yang hampir bangkrut, dan kita adalah negara yang sedang naik daun. Ini termasuk perusahaan. Mereka semua sedang menurun, dan kita sedang naik ke puncak. Mengapa perusahaan kita tidak bisa membenci mereka? Bab 680 dukungan, ini alasanmu. Tentu saja, ada alasan lain. Mereka terlalu sombong. Mereka telah meremehkan China, dan mereka telah menggunakan celah kontrak untuk mengambil keuntungan dari kita terlalu sering. Feng Yu menjawab. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah mendukung kalian semua? Beritahu seluruh dunia apa yang baru saja kamu katakan. Tinju Besi Su bertanya. Saya tidak perlu pemerintah China untuk memberitahu seluruh dunia. Saya hanya perlu pemerintah China memberitahu pemerintah Jepang dan memberi mereka tekanan. Ini akan cukup. Saat ini, Jepang membutuhkan kita untuk membantu perekonomian mereka. Jika tidak, ekonomi mereka akan masuk ke dalam resesi. Status internasional Cina telah meningkat. Setelah Uni Soviet dibubarkan, Rusia dan banyak negara sekitarnya telah membangun hubungan diplomatik dengan kami. AS juga ingin bekerja sama dengan kami sebagai tindakan balasan terhadap Rusia. Berteman jauh dengan musuh yang jauh sambil menyerang musuh di dekatnya adalah strategi yang diturunkan sejak dulu. Itu berarti China adalah salah satu negara paling kritis di dunia. Status politik Jepang tidak bisa dibandingkan dengan kita. Inilah sebabnya mengapa Jepang tidak akan mendapatkan dukungan dari negara lain, dan mereka harus menyerah pada kita. Feng Yu mengatakan analisisnya tentang urusan internasional saat ini. AS tidak akan mendukung Jepang. Setelah WW2, Jepang telah pulih dengan cepat dan menjadi salah satu ekonomi paling kuat dengan dukungan AS. Direktur Fang menyela.
Jika Jepang tidak mencoba membeli seluruh dunia, ekonominya tidak akan memburuk begitu cepat. AS tidak ingin Jepang pulih begitu cepat dan kemudian melihat pembelian setengah dari Amerika. Kami juga tidak ingin tetangga yang kuat muncul, terutama tetangga dengan niat jahat. Kali ini, pemerintah Jepang menuntut permintaan maaf dari pemerintah Beijing, dan bukan pemerintah China yang hanya mengeluarkan suara kami. Jika pemerintah Beijing meminta maaf, maka pemerintah Jepang akan berusaha membuat kami lebih mengalah kepada mereka dengan menuntut tuntutan yang lebih keras. Ini bukan yang diinginkan pemerintah kita, kan? Iron Fist Su dan Direktur Fang bertukar pandang. Meskipun analisis Feng Yu memiliki banyak celah, arah umumnya benar. Mereka telah menganalisis kejadian ini, dan kesimpulan mereka hampir sama dengan Feng Yu. Mereka juga merasa bahwa perusahaan Jepang mendapat dukungan dari pemerintah mereka untuk menguji sikap pemerintah China. Feng Yu melihat keduanya tidak mengatakan apa-apa dan dia melanjutkan. Apakah kamu masih ingat apa yang tertulis di buku sejarah? Selama dinasti Qing, ada pepatah, lapisan sosial teratas adalah orang asing, diikuti oleh pejabat pemerintah. Sampai saat ini, banyak orang Tionghoa yang masih memiliki pola pikir ini. Banyak orang masih berpikir bahwa orang asing lebih tinggi kedudukannya daripada orang Cina. Bahkan ketika kami pergi keluar untuk bernegosiasi dengan perusahaan lain, mereka akan memandang rendah kami ketika mereka mengetahui bahwa kami adalah perusahaan Cina. Mereka akan memberitahu kami bahwa beberapa perusahaan Jepang telah menghubungi mereka. Juga, kebijakan pemerintah untuk Jepang lebih baik dari apa yang perusahaan kami dapatkan. Banyak pemerintah daerah melakukan hal ini, dan rakyat kehilangan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Sungguh ironi, apakah orang asing benar-benar lebih baik dari kita? Feng Yu tidak melebih-lebihkan. Ketika perusahaan supermarket Taihua sedang bernegosiasi untuk lokasi mereka saat ini, apa yang dia katakan telah terjadi. Jika Taihua Supermarket Corporation tidak memiliki saham Hong Kong, negosiasi akan jauh lebih sulit. Beberapa tahun ini, hingga kembalinya Hong Kong pada tahun 1997, perusahaan-perusahaan Hong Kong mendapat lebih banyak dukungan dari pemerintah China daripada perusahaan-perusahaan negara lain. Ini untuk kelancaran kembalinya Hong Kong dan Macau. Iron Fist Su mengerutkan kening dan menatap Direktur Fang. Direktur Fang mengangguk, mengakui bahwa ini benar-benar terjadi di beberapa tempat. Dia telah mendengar tentang berita seperti itu sebelumnya. Beberapa pejabat pemerintah kami telah melupakan nilai-nilai inti mereka untuk mendapatkan lebih banyak kredit politik. Mereka lupa siapa yang mereka layani. Iron Fist Su menjawab dengan kecewa. Iron Fist Su ingin mempercepat ekonomi Tiongkok dan ingin membawa Tiongkok ke tingkat berikutnya secara ekonomi. Dia ingin China mengejar ketinggalan dengan seluruh dunia dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi dia tidak mau tunduk pada orang lain sebagai imbalan atas perkembangan China. Membungkuk kepada orang lain adalah sinyal berbahaya dan mungkin memiliki konsekuensi yang parah. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tetapi bahkan jika kami menekan pemerintah Jepang, mungkin tidak akan ada hasil yang menguntungkan. Mereka bisa mengabaikan kita dan mengatakan ini hanya perselisihan bisnis, kata Direktur Fang. Jangan lupa bahwa Superman Lee Hong Kong adalah salah satu pemegang saham Taihua Supermarket Corporation. Dia adalah raja pelabuhan dunia. Dia memiliki 40% dari pelabuhan terpenting di dunia, dan dia memiliki suara dalam hal ini. 80% produk Jepang diekspor melalui laut. Jika Jepang berselisih dengan Superman Lee, biaya transportasi mereka akan meningkat pesat. Apakah Tuan Lee bersedia turun tangan? Direktur Fang bertanya. Dia akan. Sekarang, seseorang sedang melangkahi Taihua Supermarket Corporation.
Siapa yang masih akan duduk dan mentolerir ini? Selanjutnya, dia adalah Superman Lee. Feng Yu tidak yakin tentang orang lain, tetapi dia yakin bahwa dia akan dapat meyakinkan Superman Lee. Kamu juga harus bisa melakukan sesuatu, kan? Iron Fist Su bertanya tiba-tiba. Feng Yu menggosok hidungnya, saya memiliki sedikit pengaruh. Saya akan dapat menekan mereka sedikit di area tertentu. Tapi saya masih berharap mendapat dukungan pemerintah. Perusahaan-perusahaan Jepang itu mendapat dukungan dari pemerintah mereka, dan nilai pasar mereka masing-masing beberapa miliar USD. Jika itu hanya satu perusahaan, Feng Yu tidak takut pada mereka. Tetapi ketika keempat perusahaan digabungkan, Feng Yu tidak dapat memenangkannya sekarang. Beruntung bagi Feng Yu, perusahaan Jepang tidak bersatu. Feng Yu dapat memberikan beberapa keuntungan kepada Panasonic dan perusahaan lain, dan meminta mereka untuk mengarahkan senjata mereka ke Sony dan 3 perusahaan lainnya. Bagaimanapun, perusahaan-perusahaan ini adalah pesaing. Mereka juga didukung oleh berbagai partai politik Jepang. Juga, Feng Yu bisa memanfaatkan opini publik. Dia mampu memposisikan supermarket Taihua dengan landasan moral yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan. Tentu saja, semua strategi ini, termasuk meminta bantuan Superman Lee, tidak sepenting mendapatkan dukungan pemerintah China. Jika pemerintah China mau mendukungnya, bahkan 40 perusahaan Jepang tidak akan bisa menandinginya. Juga, 4 perusahaan ini bersaing dengan Win and Rain Electronics untuk standar DVD. Feng Yu juga bisa menggunakan forum DVD untuk menyerang mereka. Di depan bunga, Panasonic dan perusahaan lain akan berdiri di sisi Feng Yu. Feng Yu mencurigai Sony dan 3 perusahaan lainnya melakukan ini dengan sengaja. Mereka tahu pemegang saham Win and Rain Electronics dan Aiwa Electronics juga merupakan pemegang saham Taihua Supermarket Corporation. Pemegang sahamnya adalah Feng Yu dan Fu Guangzheng. Perusahaan-perusahaan itu dengan sengaja membuat kami dari pemerintah mereka untuk menyerang perusahaan supermarket Taihua untuk menunda Win and Rain Electronics dan Aiwa Electronics. Jadi, mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan teknologi DVD. Feng Yu memberitahu Iron Fist Su tentang DVD itu. Ini adalah sesuatu yang sangat menguntungkan China. Jika perusahaan Jepang lebih unggul darinya, maka konsumen elektronik China akan terus membidik Jepang. Saya tahu tentang VCD. Anda semua memiliki produk baru. Anda semua harus mempertahankan keunggulan. Sebuah perusahaan Cina yang mendapatkan biaya otorisasi paten dari perusahaan luar negeri. Anda semua telah melakukannya dengan baik. Iron Fist Su sangat senang mendengar bahwa perusahaan China mampu menjadi yang terdepan dari perusahaan elektronik Jepang. Industri ini adalah keahlian Jepang. Dia pernah mendengar tentang VCD sebelumnya, tetapi dia tidak tahu tentang manfaat yang menyertainya. Jika perusahaan potensial seperti itu dapat membuat China bangga, maka pemerintah China harus lebih banyak mendukung mereka. Tujuan sebenarnya dari perusahaan-perusahaan itu adalah untuk menunda kemajuan teknologi DVD. Mereka tidak harus berhasil. Sebenarnya, pemerintah China telah diam selama bertahun-tahun. Inilah saatnya untuk menggunakan Jepang sebagai contoh untuk menunjukkan kepada negara-negara lain bahwa China tidak bisa dianggap enteng. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.